Anda tidak pantas bicara soal etik. Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Jadi semua data yang leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, silakan dibacain beritanya. Ya, Bu Alfian, terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai seterusnya, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, ini lagi merespon debat lah ya. Tapi saya ingin melihat dari sisi lain nih, Bu Alfian. Jadi dulu Prabowo marah ketika Anies membahas etik atau menanya tentang etika Mahkamah Konstitusi, Bu Alfian. Akhirnya Prabowo marah dengan menyebut etika atau etik ndasmu. Nah, kemudian kemarin Anies kemudian membahas etika lagi, Bu Alfian. Terus Prabowo menyamber dengan bilang, kamu nggak pas membahas etika. Terus Prabowo seperti memberikan nasihat yang kita melihat Prabowo seperti menasehati dirinya sendiri, Bung Alfian. Nah, saya ini menjadi pintu masuk, Bung Alfian, karena Anies kemudian sebelumnya pernah merespon lah ya, bahwa etika itu dimulai dari kepalanya, Bung Alfian. Maka ke bawahnya insya Allah akan beretika. Kenapa? Saya ingin melaporkan kepada Bung Alfian, ada 2 temuan video tentang debat kemarin, Bung Alfian. Yang pertama, ada ibu-ibu yang teriak, Anies bacot. Nah, itu di debat KPU resmi loh, Bung Alfian. Anies bacot. Kebetulan memang ada yang merekam dari samping beliau. Nah, memang terlihat dia itu seperti tidak objektif, Bung Alfian ya, karena mungkin dia 02 fanatik lah ya. Jadi dia melontarkan kalimat yang pertama, Anies bacot. Kemudian di sisi lain dari pihak laki-laki itu ada yang teriak, mohon maaf ya Bu Alfian, kata bangsat. Nah ini kan tidak pas atau melukai lah ya keseruan kita dalam proses pemilu. Ini gimana respon Abu Alfian mendengar laporan tadi? Ya, jadi leadership. Nah, itulah pertanda kelas untuk yang bersangkutan. Itu ibu-ibu yang bicara bacot, yang laki-laki bilang bangsat. Itu dia kelasnya ya kelas itu. Berarti kelas yang tidak layak dipilih. Dan pasti itu bukan pendukung nomor 1. Jadi buat pemirsa, saya ingin ajak buat seluruhnya dengan yang cukup tekun menunggu keluarnya berita harian, dibacain berita tiap hari yang keluar ini. Saya himbau agar terus menyebarkan ini kepada masyarakat bahwa menyebut Anies bacot, menyebut Anies tidak beretika dan segala macam itu, menurut saya apa urusannya dia bilang Anies tidak beretika? Saya lihat itu sebuah kalimat tendensius ya, dan lagi-lagi baik yang ada di atas panggung maupun yang di luar panggung tadi, ya kira-kira kelasnya begitu deh, Bung kameramen. Kelasnya kelas bacot. Kelasnya sama ya, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, ya, sama. Berarti kita coba masuk lagi di dalam debat. Bu Alfian mungkin mendengar bahwa Prabowo menyampaikan, wah Pak Anies ini perlu belajar lagi nih tentang ekonomi nih. Nantilah kita ketemu gini. Nah, kalau menurut saya itu tidak pas, Bu Alfian, disampaikan ketika debat. Kenapa? Karena kalau soal ekonomi, saya rasa semua capres tentu memiliki pemahaman masing-masing, Bu Alfian. Terlebih bagaimana Anies bisa duluan memberikan makanan gratis, susu gratis di Jakarta. Nah kalau Anies nggak ngerti ekonomi kan itu bisa saja tidak terjadi. Kalau kalau Prabowo merasa paling paham ekonomi, kenapa food estate gagal seperti hari ini? Nah itu Bung Alfian bagaimana responnya ketika di hadapan publik dia menyampaikan, Anda ini nggak paham ekonomi, ini gimana nih Bung Alfian?
Nah, silakan ditelusuri rekam jejak akademisnya beliau. Jadi lagi-lagi pernyataan tersebut menunjukkan satu bentuk sok pinter gitu, sok tua, sok pinter gitu. Kalau menurut saya begitu. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia, saya lebih senior dari dia, ya. Oke. Rashid Baswedan itu sudah melakukan tindakan yang pas. Beliau orang yang punya basic, dan itu analisisnya bukan analisis S1, analisis S2 dan S3. Ini sangat aneh gitu. Berarti kan boleh diduga bahwa Pak Prabowo itu nggak tahu riwayat akademisnya daripada, atau lupa, atau pura-pura nggak tahu, atau nggak mau tahu. Sehingga akhirnya supaya pendapat dia dianggap hebat, dianggap benar, udah lu belajar lagi deh soal ekonomi. Lah suruh belajar sama orang yang sudah jago di bidangnya, sama juga nyuruh Itik berenang. Weh, Bebek, berenang nih, gue ajarin cara renang begini, Bebek, gitu ya. Iya, gitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Kalau tadi Bung Alfian bilang jenjang pendidikan, saya langsung googling riwayat pendidikannya Anies, Bung Alfian. Jadi Pak Anies itu S1-nya Fakultas Ekonomi UGM. Nah, kemudian S2-nya itu Master of Public Management, urusan publik lah ya. Kemudian S3-nya ilmu politik. Nah, kayaknya emang Anies, kayaknya gurunya mempersiapkan Anies jadi presiden, Bung Alfian. Jadi semuanya kayak dapat urusan publiknya, urusan politiknya, urusan ekonominya. Nah, Bung Alfian, saya melihat, jadi waktu Prabowo menyela Anies ketika ngomong, itu kan diingatkan oleh KPU, Bung Alfian. Oleh moderator. Pak Prabowo tenang, Pak Prabowo tenang. Nah, ini kan nggak kelihatan di TV, Bung Alfian. Nah, terus Prabowo tuh kayak telak pinggang. Itu ada videonya tuh, saya sempat lihat telak pinggang ke moderator, ya mungkin bercanda lah ya. Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon menyeluruh hadirin, Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, dari gestur debat kemarin, Bung Alfian, tidak ada perubahan dari Prabowo yang saya lihat. Dia tetap ingin merendahkan orang, ingin melihat lebih tinggi. Apakah ini disebut post power syndrome, tapi pengen nyapres, Bung Alfian? Orang yang post power syndrome di masjid aja nyusahin, apa ini di negara? Kalian closingnya silakan, Bung Alfian. Ya, yang jelas debat mau diadain mau enggak, debat gua dalam posisi kalah atau menang, gua bakalan menang. Jadi manusia ini merasa sudah dimenangkan. Maka dari itu, dari saya buat pemirsa, yang pertama, mari kita siapkan debat keempat dan kelima dengan mekanisme nobar yang lebih dari desa ke desa. Ayo pada tim pendukung relawan Anies Rashid Baswedan. Sambil mempersiapkan, merapikan saksi-saksi yang kita koneksikan dengan partai-partai pengusung, dengan partai pendukung seperti Partai Umat. Jadi kita siapkan saksi-saksi yang bisa memberikan kesaksian terhadap perolehan suara di seluruh Indonesia, baik melalui PKS, baik melalui Partai Umat, maupun Partai PKB, maupun Partai Nasdem. Sehingga semua orang-orang yang ada di negeri ini dengan 900 ribu kurang lebih ya, karena kalau yang 2019 kan 813 ribuan. Sekarang mungkin antara 830, 40 atau mungkin 900 ribu TPS di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana nonton bareng debat ini bisa dilakukan sedemikian rupa oleh seluruh masyarakat sehingga mereka langsung mengalami proses pembelajaran terhadap apa yang mereka dengar dari para calon-calon pemimpin mereka. Nah, yang kedua, atau yang pertanyaan pertama tadi, dia bahwa yang berhubungan dengan pola sikap yang ditampakkan itu memberikan satu alasan kuat bahwa kita tidak butuh pemimpin yang cuma sekedar tolak pinggang, joget-joget, atau melakukan omongan-omongan yang tidak memberikan nilai pendidikan kepada masyarakat. Maka ke depannya, mari kita sadari bahwa pemilihan umum tahun 2024 ini tanggal 14 Februari adalah kesempatan kita mempunyai pemimpin yang punya visi dan mempunyai kasih sayang kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh suku di Indonesia, seluruh agama di Indonesia, dan seluruh masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.